Ada kabar lagi dari kampung, Tuhan izinkan kembali pergumulan terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan izinkan ayah saya beristirahat, ayah saya meninggal, dan itu juga yang membuat saya harus menggunakan uang yang seharusnya untuk ujian. Kemudian saya gunakan uang itu untuk biaya pulang kampung. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofiana Dwi Astuti Rumewo, dan saya sudah berkeluarga. Puji Tuhan, dalam keluarga kami sudah dikaruniai satu orang putri. Tahun 2012, yaitu saat saya masih di bangku perkuliahan. Saat itu saya belum mengenal akan kebenaran, saya belum terlalu mengenal akan Tuhan, bahkan dalam kerohanian saya masih jauh. Tapi puji Tuhan, ketika saya menempuh pendidikan di sana, saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat orang muda, teman-teman yang aktif dalam kegiatan kerohanian mereka, di dalam pelayanan mereka. Dan saat itu saya diajak untuk bergabung dalam pelayanan yang mereka buat. Pelayanan mereka buat itu bukan hanya di gereja, tapi mereka juga melakukan pelayanan-pelayanan keluar, bahkan mereka melakukan pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Dan satu ketika ada acara yang mereka akan ikuti, dan saya juga saat itu diundang untuk mengikuti acara tersebut. Dan saya memutuskan untuk boleh ikut bersama-sama dengan teman-teman, sahabat-sahabat orang muda ini. Di sana banyak sekali pelajaran, bahkan hal-hal yang saya dapatkan. Di sana kami diajarkan untuk boleh saling bekerja sama, boleh saling menolong, saling mendoakan. Bahkan saat itu kami diajarkan tentang pelajaran Alkitab. Dan ketika selesai mengikuti kegiatan tersebut, saya merasakan perubahan di dalam diri saya. Terlebih lagi di dalam kerohanian saya secara pribadi. Dan ketika saya mengikuti kegiatan tersebut, saya mengambil keputusan untuk mengikuti teladan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya boleh mengambil keputusan tersebut. Namun, ketika saya menyampaikan kepada orang tua saya, awalnya orang tua saya belum bisa menerima keputusan yang saya ambil. Namun, puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, bahkan dengan cara Tuhan, Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Orang tua saya boleh menerima saya, bahkan boleh menerima keputusan yang saya ambil tersebut. Di tahun yang sama, ketika saya mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, saya ada buat komitmen dengan Tuhan. Saya buat komitmen untuk merasakan lebih dekat lagi berjalan bersama Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saya, melalui satu pergerakan pelayanan orang-orang muda, yaitu misionari. Saya ingin ikut kegiatan tersebut di tahun 2015 nanti. Namun saudara-saudara, apa yang saya rencanakan itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan saya. Karena pada saat itu saya belum menyelesaikan studi saya. Jadi otomatis orang tua pasti tidak akan mengizinkan saya mengikuti pelatihan tersebut. Tetap saya ikuti pelayanan bersama-sama dengan teman-teman seperti biasa, pelayanan di gereja, bahkan pelayanan-pelayanan sosial lainnya yang kami buat. Namun walaupun saya melakukan pelayanan-pelayanan tersebut, apa yang sudah saya komitmenkan dengan Tuhan tetap terngiang di dalam pikiran saya. Dan satu ketika Tuhan izinkan
pergumulan boleh terjadi dalam keluarga saya. Tuhan izinkan orang tua saya, terlebih khususnya yaitu ayah saya, jatuh sakit. Saat itu ayah saya dia sakit stroke, sehingga itu membuat saya untuk beristirahat dari studi saya. Kami kekurangan biaya, sehingga saya putuskan juga untuk saya istirahat sejenak dari studi saya. Dan di waktu itu saya putuskan untuk pulang kampung dan membantu orang tua saya, terlebih khusus ibu saya, untuk merawat papa saya yang sedang sakit. Waktu berlalu, kemudian papa sudah sedikit sehat. Saya putuskan untuk kembali menyelesaikan studi saya yang tertunda. Dan puji Tuhan, dengan penyertaan Tuhan dan tuntunannya, akhirnya di tahun 2017, di awal tahun, akhirnya saya boleh mengikuti tahap-tahap untuk ujian penyelesaian, yaitu di tahap yang pertama. Akhirnya saya boleh mau ujian, namun tiba-tiba ada kabar lagi dari kampung. Tuhan izinkan kembali pergumulan terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan izinkan ayah saya beristirahat. Ayah saya meninggal, dan itu juga yang membuat saya harus menggunakan uang yang seharusnya untuk ujian. Kemudian saya gunakan uang itu untuk biaya pulang kampung. Beberapa saat kemudian, setelah pergumulan-pergumulan yang saya hadapi, Tuhan tidak tinggalkan saya. Tuhan terus memberkati, bahkan mengirimkan orang-orang yang baik, sahabat-sahabat yang boleh menguatkan, bahkan keluarga juga yang boleh membantu untuk penyelesaian studi saya. Akhirnya saya kembali ke kampus, saya menyelesaikan studi saya, dan di tahun 2018 saya boleh ikuti setiap tahap ujian untuk penyelesaian studi. Dan puji Tuhan, pada bulan April tahun 2018 itu saya boleh menyelesaikan ujian akhir saya. Dan dengan pertolongan Tuhan yang sama juga, pada bulan Juli, tepatnya tanggal 9, saya boleh diwisuda. Di bulan yang sama, ada pelatihan yang akan diadakan, yaitu sebagaimana komitmen yang saya lakukan di tahun 2012, itu pelatihan akan diadakan di bulan yang sama, di bulan Juli. Ada pergumulan lagi yang saya hadapi saat itu, karena ada biaya pendaftaran, bahkan persiapan-persiapan ataupun perlengkapan yang harus saya siapkan secara pribadi. Namun, posisi saat itu saya sudah tidak ada uang. Saya kembali bergumul dengan hal-hal tersebut, dan Tuhan kirimkan kembali orang-orang yang luar biasa yang boleh membantu saya. Dari segala biaya pendaftaran, bahkan apapun yang harus saya siapkan saat itu, Tuhan sediakan bagi saya, bahkan Tuhan siapkan lebih. Biaya pendaftaran ada yang bayar, dan untuk hal-hal yang saya butuhkan juga sudah disediakan Tuhan tepat pada waktunya. Akhirnya saya boleh mengikuti pembukaan pelatihan tersebut pada tanggal 15 Juli. Dan saya boleh ikuti setiap pelatihan dan juga boleh dikirimkan di tempat pelayanan kami. Dan saya selesaikan komitmen saya selama 1 tahun pelayanan. Dan bersyukur bagi Tuhan, sampai saat ini juga saya boleh mempertahankan iman dan percaya saya kepada Tuhan. 3 tahun waktu tertunda ketika saya buat komitmen dengan Tuhan. Tapi di sini saudara-saudara, bukan masalah waktu, bukan masalah biaya, ataupun masalah usia. Tetapi bagaimana saya dan saudara mau merespon panggilan Tuhan bagi kita. Satu ayat yang saya mau bagikan saat ini
di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin.